Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya dalam ibadah minggu di pagi ini. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan kita datang kepada Dia dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita beribadah di rumah. Sekalipun masa PSBB masih berjalan, namun itu tidak membatasi kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan beri kesempatan kita semua bahwa supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita lebih intim lagi dengan Tuhan, kita lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Dan saya percaya juga Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang beribadah pada pagi ini. Amin, saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat 1 sampai yang ke-11. Saya beri tema khotbah atau firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang mentaati, mendengar dan mentaati firman Tuhan. Dan saya percaya juga ketika kita mendengar dan mentaati firman Tuhan, ada kuasa yang mengalir, ada berkat yang kita terima, ada perlindungan yang luar biasa, sehingga Tuhan buat kita berhasil. Amin. Mari kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada satu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai nelayan, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yakni perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi dua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ayat yang ke-9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, Simon. Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Ayat yang terakhir, ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Wow, luar biasa saudara. Luar biasa, Tuhan mengubah kegagalan mereka. Tuhan mengubah hasil daripada penangkapan yang semalam mereka tidak dapat apa-apa. Dan pagi ini firman Tuhan berkata, itu terjadi dimulai dari ketika mereka mendengar suara Tuhan dan mentaati apa yang Dia perintahkan. Dan saya yakin pagi hari ini
Tuhan mengajarkan pada kita semua untuk tetap memasang telinga kita, memasang telinga rohani juga, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita mentaati setiap apa yang sudah kita dengar. Karena itu pasti ada hasilnya, pasti ada berkatnya, pasti kita akan menerima apa yang Tuhan sudah perintahkan. Sehingga dari kisah ini yang sudah kita baca pada pagi ini, Yesus memerintahkan Simon untuk menebar jala di waktu yang tidak biasanya. Biasa mereka menangkap ikan di tengah malam. Tetapi pada waktu itu, Yesus memerintahkan untuk menebarkan jala, bukan di tengah malam yang seperti mereka biasa lakukan sebagai nelayan. Namun pada waktu itu siang hari. Dan mereka katakan, Simon katakan, sepanjang malam kami tidak menangkap apa-apa. Artinya, mereka mengalami kegagalan di dalam usaha mereka. Namun Yesus hadir, membuat mereka mengalami satu keberhasilan, sehingga mereka takjub melihat perbuatannya Tuhan. Luar biasa. Dan pagi ini, bagi Simon, apa yang diperintahkan oleh Yesus sangat bertentangan dengan pengetahuan tentang profesinya sebagai nelayan yang dia miliki. Dan di pagi ini juga Tuhan mengajarkan kita. Seringkali Tuhan mengajarkan kita untuk kita bertentangan dengan profesi kita yang biasa kita lakukan, supaya kita bisa melihat perbuatan cara kerjanya Tuhan berbeda dengan profesi kita. Dan Tuhan mau segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita lakukan karena kita mendengar suara Tuhan, karena kita mentaati firman Tuhan, karena kita mentaati perkataannya. Nah, Simon mengabaikan sejenak ilmu pengalamannya yang dimiliki dan ia mentaati perintah Yesus. Dia abaikan dulu. Pengalamannya dia abaikan. Tapi dia lakukan, mentaati perintahnya Tuhan jauh lebih utama dari pengalamannya di dalam nelayan yang dia punya profesi. Jadi prinsip yang kita peroleh pada pagi ini dari kisah ini, yaitu yang terpenting mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Orang yang mendengar suara Tuhan dan mentaatinya, saya percaya ada mujizat terjadi, ada berkat terjadi di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kegagalan kita. Tuhan buat berbeda, sehingga otomatis kehidupan kita pasti terpelihara sempurna. Dan yang terutama kita tidak perlu pikir untung ruginya. Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita. Tuhan itu tahu bagaimana memelihara hidup orang yang taat. Tuhan juga tahu bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Nah, pertanyaannya, mungkinkah suara Tuhan berseberangan dengan pengetahuan ilmu alam kita, juga dengan pengetahuan pengalaman kita? Oh, sangat mungkin. Ya, bagian kita tidak perlu mempertahankan atau bahkan bertentangan dengan semua itu. Bagian kita adalah melakukan saja seperti Simon mentaati perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya. Saya percaya pagi hari ini, kita jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita setia, ketika kita taat mendengarkan suara Tuhan, sesulit apapun hidupmu, Tuhan pasti pelihara. Tuhan buat kita berhasil. Dan sikap hati itulah yang akan membawa hidup kita selaras dengan rencana atau agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, akibatnya apa? Ada 3 akibat ketika kita mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Yang pertama, akibat yang pertama, kita akan menerima dan mengalami berkat yang tetap. Saudara, berkat orang yang mendengar suaranya Tuhan, mendengar perintahnya Tuhan, dan mentaati perintahnya. Berkat yang pertama, yaitu menerima, akibat yang pertama maksud saya, menerima dan mengalami berkat yang tetap.
Sekalipun ada banyak goncangan, sekalipun ada banyak kegagalan, namun berkat Tuhan tetap kita terima, karena kita menerima berkat yang tetap, ya. Dan pagi hari ini, itu yang pertama. Ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mentaatinya. Di dalam Ulangan pasal 15, saudara, mari kita buka firman Tuhan. Ulangan pasal 15. Oke, semua bisa buka, dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ulangan pasal 15, ayat 4 sampai yang ke-6. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ayat 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jadi jelas dikatakan di sini. Tuhan buat ketika kita mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia segenap perintahnya, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan berkatnya itu tidak sementara. Berkatnya tidak musiman, tapi berkatnya itu berkat yang tetap. Artinya ada pemeliharaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan di tengah-tengah goncangan dan kegagalan. Seperti Simon. Ya, seperti Simon, mereka gagal menangkap ikan sepanjang malam. Tapi ketika mereka mendengar suara Tuhan dan mentaatinya, mereka menebarkan jalannya di tengah-tengah siang hari. Di tengah-tengah kegagalannya juga. Tuhan buat apa? Mereka menangkap ikan sampai perahunya penuh dengan ikan dan hampir nyaris tenggelam. Itu berkat yang tetap. Ya. Yang kedua, akibat dari mendengarkan mentaati suara Tuhan, yaitu yang kedua, kalau saudara baca ayat yang ke-6 dari Lukas pasal yang ke-5, yang kedua kita akan mengalami satu terobosan baru. Tuhan mengubah kegagalan kita. Jadi akibatnya adalah ketika kita mendengar suara Tuhan dan mentaatinya, maka Tuhan sanggup mengubah setiap kegagalan kita sehingga kita menerima banyak hasil dari mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Jadi jangan takut gagal. Jangan takut ada goncangan. Asal kita mau dengar suara Tuhan dengan baik, mendengarkan perintahnya dengan baik, melakukannya dengan setia, saya yakin Tuhan sanggup mengubah kegagalanmu. Tuhan sanggup mengubah setiap goncangan menjadi sukacita, menjadi keberhasilan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, akibat yang ketiga, Tuhan membuat kita takjub. Kita dibuatnya takjub akan perbuatan Tuhan. Berkat yang ketiga, kita dibuatnya, saudara dan saya dibuatnya takjub, heran akan perbuatan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah banyak orang tidak bisa bekerja. Di tengah-tengah tidak ada omset, tidak ada pemasukan. Di tengah-tengah ekonomi kita sedang digoncang. Tuhan sanggup mengubah. Tuhan menunjukkan perbuatannya, pemeliharaannya, penyediaannya. Sehingga kita takjub, wow, keren Tuhan. Dan kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menerima berkat Tuhan seperti Simon Petrus tadi, dia akhirnya tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan dia menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Melebihi dari semua berkat yang dia terima. Itu Tuhan. Jadi Tuhan membuat kita takjub di tengah-tengah masa pandemi ini. Hebatnya Tuhan. Amin, saudara.
Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak panjangkan karena saya percaya saudara pasti mendengarkan firman Tuhan, kisah daripada Simon penjala ikan dirubah oleh Tuhan menjadi penjala manusia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan saya ajak saudara semua berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami mengucap syukur hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk kami memiliki telinga rohani yang tajam, yang peka untuk mendengarkan suara-Mu. Bahkan punya hati yang taat untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Pagi ini Tuhan, berkati jemaat yang mendengar firman Allah. Buat hati kami semua bisa peka mendengarkan suara-Mu, bisa taat dan mentaati perintah-perintah-Mu dengan setia. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat yang tetap, artinya ada pemeliharaan yang sempurna, ada penyediaan yang tak terputus-putusnya. Dan kami menerima pengubahan dari kegagalan menjadi keberhasilan. Sehingga yang ketiga kami takjub dan heran melihat Tuhan perbuatan-Mu di tengah-tengah hidup keluarga kami. Membuat Tuhan dimuliakan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu. Taruhkan mereka hati yang taat, hati yang mendengar suara-Mu. Sehingga kami tetap setia mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dan tidak meremehkan setiap perkataan-Mu. Dan kami percaya Tuhan membuat kami berbeda. Tuhan membuat kami berhasil. Tuhan membuat kami takjub dan heran atas segala perbuatan-Mu di sepanjang masa pandemi ini. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu bagi seluruh jemaat-Nya. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel tercurah dalam hidup kami semua. Sehingga kasih karunia-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Serta damai sejahtera Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.